Sebelum saya memulai cerita ini, ya kamu meyakini satu hal, bahwa cerita saya ini benar adanya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba rangkum alur cerita film Jakarta Undercover. Tanpa berlama-lama, kita intro dulu. Film ini merupakan film rilisan tahun 2017 yang diperan oleh Oka Antara, yang diambil dari kisah buku Muammar MK. Film ini dimulai memperlihatkan seseorang wartawan yang bernama Pras yang sedang berbaring di atas sofanya. Berikutnya, kita diperlihatkan dua sosok wanita yang sedang berbicara. Salah satu dari wanita itu adalah Laura. Laura adalah supermodel yang sangat cantik. Di sini, mereka sedang membicarakan Laura dan keluarganya yang sedang bermasalah dengan finansial mereka. Hari berikutnya, Pras tak sengaja bertemu Laura di supermarket, yang ketika itu Pras sedang memperhatikan Laura. Momen itu pula Abang Pras yang bekerja sebagai pimpinan redaksi menelpon untuk meminta tulisan Pras. Ketika Pras sedang berbaring di kosannya, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintunya, dan orang itu bernama Aving. Aving adalah seorang penari malam yang akan membawa Pras mengekspor tempat bisnis rahasia di Jakarta. Berawal dari Pras yang pernah menolongnya dari kejaran preman membuat pertemanan mereka makin akrab. Malamnya, Aving mengajak Pras untuk melepas dahaga mencari hiburan di bar tempat Aving bekerja. Di sana, Pras bisa melihat wanita-wanita seksi, waria-waria yang menari di panggung yang membuat Pras tampak kebingungan. Di sana juga Pras tak sengaja melihat orang yang sedang sekarat karena dihajar sesama geng mafia. Ia menolong orang itu dan membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, Pras pulang. Sementara di rumah sakit, orang itu sudah pulih kembali. Dia menanyakan kepada pacarnya perihal orang yang menolongnya. Namun, pacarnya juga tidak tahu soal itu. Oh ya, saya memperkenalkan dulu. Orang itu bernama Yoga. Yoga dan Laura memang berpacaran. Di sisi lain, diperlihatkan ibu-ibu yang sedang arisan. Dan salah satu dari ibu tersebut adalah Mama San, pemilik bisnis gelap Jakarta. Di sini ia sedang memberikan surat kepada anak buahnya untuk dikirim ke alamat tempat tinggal Laura. Sepertinya surat itu berisi undangan untuk Laura. Sementara itu, Pras dan Laura sudah berkenalan dan menjadi akrab. Pras pun menelpon Laura untuk bertemu dengannya di supermarket yang sama. Pertemuan itulah yang membuat Laura tertarik pada pribadi Pras, dan Pras juga demikian. Namun, mereka saling terpendam. Di sisi lain, Yoga yang penasaran dengan sosok yang membantunya untuk bertanya pada bos dari Aving sebagai pemilik bar. Namun ia juga tak mengetahuinya. Tetapi Aving yang mendengar percakapan mereka mencoba merespon Yoga dan memberitahu bahwa ada teman yang bernama Pras malam itu membantu seseorang membawa ke rumah sakit. Tentu hal itu meyakinkan Yoga bahwa Pras yang menolongnya. Keesokan harinya, Yoga yang penasaran dengan sosok Pras akhirnya mencoba menemuinya. Tibalah Yoga di sana. Pras langsung menanyakan kesembuhan Yoga. Setelah pertemuan itu, Yoga mengajak Pras dan Aving untuk menghadiri undangannya sebagai tanda terima kasih dari Yoga kepada mereka. Tibalah waktunya di mana Pras mengetahui makanan sushi yang tidak biasa di Jakarta. Setelah pertemuan itu, Aving mengingatkan Pras untuk menjaga persahabatan mereka dengan Yoga. Pras dan Laura semakin akrab. Bahkan setiap sore mereka bertemu di supermarket yang sama. Sore itu Pras memberitahu Laura untuk bertemu di tempat yang sama. Namun ketika Laura buka pintu untuk keluar menemui Pras,
Di depan pintu sudah ada Yoga yang membuat Laura tak mengabarkan Pras dan menemuinya. Namun Pras tetap menunggu di sana hingga Laura benar-benar datang. Di sisi lain, Mama San dan Yoga berada di sebuah sekolah. Faktanya, mereka sedang mengincar anak-anak di sana untuk menjadikannya investasi. Setelah itu, mereka bercerita tentang Laura. Faktanya juga, Mama San ketika melihat Laura pada pertama kalinya, ia mengaku Laura dalam pikirannya adalah investasi pertamanya. Tentu saja, hal itu membuat Yoga murka, sehingga membawa mereka flashback dan menceritakan awal ia membuka bisnis gelap itu. Ia berkata bahwa imajinasinya ketika itu diawali dari dua perempuan yang berseberangan dengan kamarnya, sedang ribut dan mereka saling cakar-cakar dan berteriak hingga membuat Mama San berimajinasi liar tentang seks. Scene berikutnya memperlihatkan Pras bersama Awing. Mereka sedang membicarakan dunia Jakarta sampai mereka mengalir ke bisnis gelap Jakarta milik Mama San. Awing yang membicarakan itu tak sadar Pras yang dari tadi merekam semua percakapan tersebut. Setelah itu, malamnya Yoga dan sahabat bisnisnya sedang membicarakan konsep pesta yang akan mereka pakai. Tamu dan pejabat mana saja yang akan mereka undang sebagai tamu. Di sana juga ada Pras yang diundang. Namun Pras bukan untuk pestanya. Faktanya, Pras hanya untuk kepentingan investigasinya. Setelah investigasi selesai, Pras memberanikan diri untuk memberikan tulisannya kepada pimpinan redaksi. Namun awalnya tulisan itu diragukan, yang sampai akhirnya tetap juga diterima. Setelah itu, Pras pun pulang. Malamnya, lagi-lagi Yoga mengadakan pesta. Tentu kesempatan ini digunakan dengan baik oleh Pras untuk kepentingan investigasi tentunya. Ia datang ke sana dan bertemu dengan salah satu PSK di sana. Namun anehnya, Pras tidak menggunakan kesempatan itu, malah sebaliknya. Dia gunakan lagi-lagi untuk kepentingan rekaman dan investigasinya. Ia menanyakan soal perempuan itu ada di posisi itu dan berapa royalti yang dia dapat. Hal itu memang terlihat aneh, namun perempuan itu memberikan informasinya dengan jelas tanpa mencurigainya sedikit pun. Setelah ia keluar dari kamar itu, Yoga dan partner bisnisnya sedang tidak baik-baik saja di luar. Tiba-tiba Yoga bertanya, "Lu teman gue atau bukan?" Hal itu sedikit membuat Pras bingung. Namun ketika Pras menjawab iya, Yoga tiba-tiba pergi. Di sisi lain, tulisan Pras akan segera terbit. Namun masalahnya, Pras harus bertemu dengan salah satu pejabat yang pernah ia interview, mengajak Pras makan malam, dan yang pasti Pras harus rapi dan terlihat elegan. Ketika malamnya, Pras mengingat semua yang sudah terjadi, dari persahabatannya dengan Awing, Yoga, dan perasaan bersalahnya dengan orang-orang yang sudah ia interview. Besoknya, ia langsung saja pergi ke redaktur untuk membatalkan Jakarta Undercover untuk diterbit. Namun pimpinan redaktur itu bilang tulisannya akan segera diterbitkan. Hal itu tidak mungkin untuk dibatalkan. Besoknya, sahabat bisnis Yoga menemukan majalah Jakarta Undercover yang sudah sebar di pasaran, yang faktanya ada salah satu bagian dari mereka yang pengkhianat. Yoga langsung pergi ke tempat Pras. Di sana Pras tidak ada. Ketika itu Pras sedang keluar karena ia kecewa dengan perbuatannya sendiri. Di sana cuma ada Awing yang dari tadi sudah mendengar rekaman dan melihat tulisan yang ada di laptop milik Pras. Tentu Awing sangat kaget dan ia takut Yoga akan segera mencari Pras. Karena Awing merasa pertemanan Pras dan dirinya sudah seperti saudara. Akhirnya ia membawa hasil rekaman dan laptop itu dari sana. Namun ketika ia keluar, ternyata ada teman Yoga di luar. Mereka mencurigai Awing yang melakukan itu semua. Dan mereka berhasil menghajar Awing hingga babak belur. Ketika Pras tiba di kosannya, ia melihat di sana sudah berantakan. Tidak ada laptop, tidak ada rekaman. Namun ketika ia mau keluar,
sudah ada yoga di sana. Namun anehnya, ketika dicek, nama penulis dari majalah itu tidak jelas karena memakai inisial saja. Tentu hal itu yang membuat Yoga makin murka, namun tak sedikit pun menaruh curiga kepada Pras, yang memberitahu Pras bahwa yang melakukan itu adalah Awing. Setelah mendengar itu, Pras langsung pergi dan mencari Awing. Kesana kemari, ia mencari Awing. Tak ada Awing di sana. Ketika ia menemukan Awing yang sedang menangis, ia mencoba mendekatinya. Lalu Awing menyerahkan laptopnya dan berkata, "Kita itu lebih dari teman. Kenapa kamu tega melakukan ini?" Scene berikutnya memperlihatkan Mama San yang sedang bicara kepada anak buahnya. Salah satunya Laura. Ia bicara soal bisnisnya yang akan segera tutup dikarenakan semua kliennya takut. Namun ada satu klien yang tidak takut dan klien itu memesan Laura. Scene berikutnya memperlihatkan lagi Pras yang akan segera berangkat untuk bertemu pejabat yang mengundangnya. Di sisi lain, Laura tiba di sana dan melayani tamu pejabatnya itu dengan baik. Namun masalahnya, ia terlihat sangat lemas, lalu ia menelpon Yoga untuk datang membantunya. Di sisi lain, Pras sudah tiba di sana dan faktanya pejabat yang mengundang Pras ternyata pejabat memesan Laura dalam waktu yang sama pula. Mereka saling berbicara di sana. Sebelum Pras menjawab pertanyaan dari pejabat itu, Yoga tiba-tiba datang dan mendobrak pintu pejabat itu. Kebingungan pun terjadi antara Yoga dan Pras. Namun, saat itu juga Yoga sadar dan mengetahui semuanya bahwa pengkhianat dari semua itu adalah Pras. Ketika Yoga ingin menembak pejabat itu, Pras menghadangnya. Mereka hampir cekcok di sana. Yang bikin Pras bingung lagi ketika ia melihat Laura juga di sana. Yang dari tadi ia memang tidak menyadarinya. Saat Laura jatuh dari tangga, pejabat itu tiba-tiba bilang pelacur kepada Laura. Hal itu membuat Pras marah, lalu ia menghajar pejabat itu hingga tak sadar. Sementara Yoga meninggal di sana karena ditembak partner bisnisnya. Akhir dari scene film ini memperlihatkan Pras dan Laura satu kamar yang sama. Selama berapa tahun mereka berpisah. Pertemuan itu awalnya Pras dengan sengaja memesan Laura dengan alasan ia merindukan Laura. Dan film ini pun selesai. Oke, terima kasih. Film ini adalah film paling bagus menurut saya. Apalagi diperan oleh selebriti-selebriti yang berpengalaman dan profesional tentunya. Oke, sampai di sini.